sampai saat ini keperawatan ini masih dianggap sebagai sebuah misteri. Padahal keperawatan adalah profesi. Kita semua adalah profesi. Profesi bermakna karena apa yang kita lakukan harus dengan hati dan sepenuh hati. Tiada seorang pun dapat mengubahnya karena itu hakikat diri. Tapi mengapa tidak banyak orang yang mau memahami bahwa perawat adalah individu terseleksi yang dibekali ilmu dan seni untuk merawat orang lain yang sedang tersakiti. Generasi demi generasi telah berganti. Keperawatan masih tetap seperti ini. Kita sibuk sendiri dan kita ribut sendiri. Apa yang sebenarnya telah kami perbuat? Tiadakah sepercik manfaat yang bisa melekat, yang dapat membuat kalian selalu ingat bahwa kami tidak mungkin sehat tanpa perawat. Kami seperti ini saat ini karena ada yang telah merawat. Di masa seperti saat sekarang ini, di mana virus corona merajalela, dia tidak memilih atau memilah pada yang tua atau yang muda. Semua sama, semua bisa terkena dan semua menderita. Hingar-bingar di berbagai tempat hingga hiruk pikuk semua. Telah banyak jatuh korban tidak berdaya, termasuk perawat kita. Benarkah perawat kita adalah korban tanpa daya? Karena tiada cukup alat dan perawat kita bekerja di desak situasi terpaksa. Kategori masalah itu kan kategori kejadian. Perawat sadar diri, bantu sesama yang video. Kayaknya ada kan video terbatas dan dipakainya menjadi berlama-lama. Sehingga tiada lagi bagi perawat untuk merajut sebuah kisah nyata bahagia di tengah keluarga. Perawat kita bekerja di tengah corona tanpa mampu menghindar dari bahaya. Namun kami perawat merasa ada hikmahnya. Karena corona, masyarakat mulai tahu perawat itu siapa dan bagaimana. Walau sebagian masih mencaci dan mencela, perawat tetap bekerja tanpa meminta balas jasa. Tapi, haruskah ada penyakit dulu agar kalian bisa mengenal kami? Haruskah ada jatuh korban dulu di pihak kami sebagai bukti bahwa kami bekerja tanpa henti? Mengapa kalian tidak mempercayai kami yang bekerja menolong sesama dengan mengorbankan diri? Mengapa kalian memojokkan kami seolah kami hanya setik embun di sore hari? Oh, kenceng banget ya. Semua jawaban ada pada perawat sendiri. Masih inginkah perawat dianggap sebagai sebuah misteri? Tidak, kita harus tampak nyata di hadapan mereka, bekerja dan melayani dimanapun kita berada, menggunakan kecerdasan ilmu, kemampuan dan rasa, mengarungi era teknologi informasi di berbagai media. Kita tetap harus belajar, berpraktek dan bersosialisasi. Kita harus bekerja strategis, bersikap strategis dan berupaya strategis melalui kemampuan analisis kritis untuk mencapai asa yang lebih tinggi, untuk memindai masa depan ceria atas hasil usaha sendiri. Saatnya kita untuk
bergerak. Perawat saat di tengah pandemi ini harus lebih banyak belajar praktikum laboratorium secara virtual. Berpraktik menerapkan teori ketatanan nyata juga secara virtual. Melanglang buana mencari pengalaman secara virtual. Merasuk, mencari, menggunakan kemampuan virtual. Hanya satu tujuannya, yaitu untuk sebuah nama, profesionalisme, yang telah dirintis oleh pendahulu kita Florence Nightingale dan Siti Rufaidah, yang diterapkan dengan melibatkan altruisme, yang kan membawa kita semua pada keharuman sebuah nama, kesetaraan sebagai profesional yang nyata. Insya Allah, semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi ungkapan isi hati saya selama ini bisa mendapatkan tempat di hati adik-adik, anak-anak semua, sehingga bisa berkinerja menjadi lebih baik lagi, dan apa yang kita harapkan pada kalimat yang terakhir ini bisa terbukti dan bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.